Raka Wijaya si beringas, kau membantai kaum Buddha kami 16 biara suci, membunuh lebih dari 3.000 biksu. Bahkan para samanera penyapu pun tak kau lepaskan. Cara yang begitu kejam membuat bulu kuduk merinding. Kau tahu dosamu? Tahu dosa? Aku cuma menyesal membunuh terlalu sedikit. Kurang ajar, nyawamu di ujung tanduk masih keras kepala. Amitabha, binatang ini hatinya busuk. Menganggap nyawa manusia seperti rumput kering. Benar-benar iblis sejati tiada tanding. Dosa pembunuhan Raka Wijaya menumpuk, harus hapus seluruh kultivasinya, lalu buang jiwanya ke neraka 9 pelam, setiap hari disiksa cabik jantung dan kikis tulang, takkan pernah bisa berinkarnasi. Berani melawan kaum Buddha, si bocah ini pasti sudah bosan hidup. Para kultivator biasa sudah susah payah, tapi malah jadi iblis. Nah, inilah akibatnya. Jiwanya musnah total, sudah nasibnya sendiri. Aneh, si bocah ini aura pembunuhannya menyengat, tapi aura spiritualnya ini kok terasa ada aroma kaum Tao. Wah, pertunjukan yang megah, asyik. Aku, Sun Gokong, juga ikut meramaikan. Kulihat orang ini tulangnya keras, tak seperti penjahat kelas kakap. Sekali tebas, langsung banyak biksu yang mati. Jangan-jangan ada rahasia. Dia sudah menumpuk hutang darah. Manusia dan dewa sama-sama murka. Kalau pangeran ketiga tidak percaya, suruh Raja Alam Maut gunakan cermin reinkarnasi. Lihat masa lalunya, biar dia tak bisa mengelak. Ya sudah, lakukan saja. Aku cuma ngomong asal. Wahahaha. Bocah ini baru dengar soal cermin reinkarnasi langsung jadi gila ketakutan. Yang kubunuh memang pantas mati. Kalian mau lihat? Kalau begitu, buka lebar matamu, perhatikan baik-baik. Siapa sebenarnya iblis di sini? Kaisar Giok memerintahkan memanggil Raja Alam Maut untuk mengeluarkan cermin reinkarnasi, memantulkan masa lalu Raka Wijaya. Segala yang telah terjadi, benar salahnya, agar disaksikan oleh 3 alam. Makan pelan-pelan. Loh, masa kecil si iblis ini ternyata begitu bahagia dan sempurna. Lihat pemandangannya, juga tempat yang diberkahi di dunia. Tinggal di tanah berkah, ayah penyayang, anak berbakti. Tapi setelah dewasa, malah jadi iblis pembunuh yang kejam. Ini membuktikan dasarnya memang jahat, tak terselamatkan. Bodhisatwa sungguh bijaksana. Bocah ini memang benih iblis bawaan lahir. Wahahaha. Benar, akulah iblis. Biksu-biksu botak itu saat mati di bawah pedangku, yang kurasakan hanya kepuasan. Apa katanya? Jangan-jangan dia sudah gila? Tapi kalian, para Buddha yang agung ini, benar-benar suci bersih? Kalian biarkan biksu-biksu merebut tanah dan memperbudak orang, menyuling jiwa manusia biasa, lebih kejam dari iblis. Kalian ini roh jahat berbalut jubah kasaya, masih berani menuduhku. Berhati jahat? Menyuling jiwa? Itu larangan terbesar hukum langit. Yang dikatakan anak ini seolah-olah ada buktinya. Jangan-jangan... Diam! Hampir mati, masih berani menyebar fitnah. Berusaha menodai nama baik kaum Buddha kami. Karena kau keras kepala sampai bebal, maka teruslah tonton. Biar semua makhluk di 3 alam menyaksikan bagaimana iblis sepertimu terjerumus dalam kehancuran. Ayah, benar hari ini kita main keluar kota. Masa ayah bohong? Di dalam kota sudah bosan? Hari ini ayah ajak kau keluar kota main layang-layang. Makan pelan-pelan. Negeri Singabara. Bukankah itu tempat Sikra Sakti dulu menaklukkan 3 siluman? Negeri Singabara. Dulu saat perjalanan mengambil kitab suci, melewati pegunungan Singabara, pemandangan neraka 800 li itu masih kuingat sampai sekarang. Katanya, seluruh penduduk negeri Singabara dihabisi oleh 3 siluman tua itu dilahap habis. Tak disangka bocah ini ternyata anak yatim piatu Singabara. Kalau begitu, memang ada dendam berdarah antara dia dan kaum Buddha. Wah, ini menarik. Negeri Singabara.
Aduh, aku ingat sekarang. Dulu di Pegunungan Singbara, pemandangan mengerikan sepanjang ratusan li, sepertinya dilakukan oleh kendaraan tunggangan dua bodhisatwa bersama paman dari Buddha sendiri. Benar, kan? Memang ada kejadian itu. Kalau dihitung begitu, sebagai pihak korban, wajar dia balas dendam pada kaum Buddha. Benar, kan? Bodhisatwa, cermin reinkarnasi ini masih perlu dilanjutkan? Pangeran ketiga, pendapatmu keliru. Meski 3 siluman pernah bersalah, mereka sudah dihukum mati. Kini mereka bertobat, dosa mereka telah terhapus. Lagi pula, setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada penagihnya. Kalau dia benar-benar mau balas dendam, seharusnya datang ke Gunung Suci minta penjelasan. Tapi dia tidak berani. Dia hanya berani membantai para biksu tak bersalah di dunia fana. Ini jelas menindas yang lemah, takut pada yang kuat. Pembunuhan sembarangan terhadap orang tak bersalah. Pribadi berakhlak rendah seperti dia masih berani menyangkal dirinya iblis. Baik. Kau yang berkuasa, kau yang benar. Mari kita lanjutkan saja. Aku ingin lihat sendiri seberapa tak bersalahnya para biksu itu. Amitabha, kami datang dari benua New Barat mengembara hingga tiba di sini. Melihat rakyatnya ramah dan jujur, bermaksud membangun biara untuk menyebarkan dharma dan mendoakan keselamatan warga. Mahaguru datang dari jauh, sudah payah. Biara dibangun adalah hal baik. Kami rakyat jelata pasti membantu sepenuh hati. Amitabha, wahai umat yang baik, penderitaan hidup manusia berasal dari dosa kehidupan lampau. Bila ingin membersihkan dosa agar lahir kembali di keluarga baik, harus lunasi utang karma di hidup ini. Mahaguru, bagaimana cara melunasinya? Tentu saja dengan mempersembahkan harta kepada Buddha. Lebih baik lagi masuk biara jadi pelayan melayani para biksu kami siang malam mendengar kitab suci dibacakan. Betul lah, asal tulus hati di kehidupan berikut pasti lahir di keluarga bangsawan nikmati kemewahan sepuasnya. Inikah yang disebut biksu tak bersalah oleh bodhisatwa? Harta dirampok, masih belum puas, masih mau paksa jadi budak biara. Ini namanya tolak bala. Jelas-jelas memakan orang habis-habisan. Betul, rakyatnya polos dan baik, dengan tulus bantu mereka bangun biara. Tapi mereka balik mencelakakan orang, kelakuannya lebih buruk dari siluman. Kami menganut 4 unsur kehampaan, tapi mereka matanya cuma lihat harta dunia. Berbuat keji begini, sungguh. Para dewa terlalu terpaku wujud. Mereka persembahkan pada Buddha, layani para biksu, hatinya condong ke kami. Itu sendiri sudah kebajikan agung. Memalukan. Manusia bodoh dibebani dosa berat. Hanya dengan habiskan harta di hidup ini, sembahyang tulus baru bisa hapus dosa-dosa kehidupan, lalu agar terlahir dalam berkah. Ini welasasi agung kami. Biksu botak ini kok di mana-mana selalu pakai kata-kata sama, tak bisa ganti tipuan yang lebih baru? Hapus dosa welas asih besar. Jika ini yang disebut welas asih, maka silakan bodhisatwa buka mata lihat jelas welas asih kalian telah selamatkan siapa. Mahaguru, ini milik keluarga hamba 50 hektar tanah subur. Semua hamba sumbangkan ke biara. Mohon Buddha melindungi ibu hamba agar beliau bisa melewati musim dingin ini. Amitabha, bakti dermawan sungguh mengharukan. Ibunda pasti pulih. Mahaguru, hamba rela masuk biara jadi pelayan biara asal Buddha melindungi suami hamba yang bertugas di perbatasan agar pulang dengan selamat. Hamba dan anak rela jadi sapi dan kuda untuk biara. Bagus. Masuk kaum Buddha kami berarti jadi anak Buddha. Buddha pasti lindungi. Tiga bulan tak turun hujan, tanaman semua mati. Bagaimana kami hidup? Ini karena hati kalian kurang tulus. Hanya dengan memperbesar persembahan agar Buddha melihat ketulusan kalian
Buddha baru akan turunkan hujan berkat. Sumbang! Sumbang juga sisa makanan terakhir. Bodoh semua. Tak hujan malah minta pada Buddha. Tak ada gunanya sama sekali. Mau bagikan beras? Cih, mati lagi satu. Tak tahan lapar. Buang jauh-jauh, jangan kotori tanah suci Buddha, sial. Guru, di luar banyak yang mati kelaparan. Beras di gudang kita hampir busuk. Bagaimana kalau kita buka gudang bagi-bagikan? Kita ini biksu, ajaran 4 kehampaan. Tak usah urusi urusan dunia. Mereka mati kelaparan. Itu akibat perbuatan buruk kehidupan lampau. Ini balasannya di hidup ini. Tapi, Ini siklus alamiah. Kalau kau bantu, itu mengacaukan karma. Mengerti? murid mengerti. Tolong kami. Omong kosong. Ini karma apa? Ini jelas pembunuhan. Benar. Menurutku, Raka Wijaya membunuh dengan benar. Si monyet tua ini dulu cuma tahu siluman makan manusia. Tak kusangka yang baca mantra juga makan manusia. Anak ini berani melawan kaum Buddha. Memang ada sifatku dulu. Lihat orang sekarat tak ditolong tapi mulut penuh karma dan balasan. Menurutku yang pantas kena karma ya para biksu botak laknat ini, pengen petir sambar mereka. Betul. Mereka keterlaluan sekali. Amitabha, para dewa abadi. Perkataan kepala biara memang kasar, tapi tak salah. Apa katamu? Semua ini siklus karma. Kalau iman mereka tulus, Buddha pasti beri berkah. Sekarang kena musibah, cuma karena iman tak tulus, dosa karma belum lenyap. Benar. Lagi pula, meski biksu biara ini belum cukup bertapa, bagaimana dengan 16 biara suci lain? Raka Wijaya pakai alasan ini bunuh ribuan murid Buddha. Jelas cari-cari alasan dasar pembunuh. Cari-cari alasan. Ratihan Indita, kau bilang itu karma. Maka kubunuh mereka juga karma mereka. Iblis, berani lancang. Akulah karma mereka. Akulah siklus langit mereka. Kenapa? Hanya kalian yang boleh salah. Rakyat jelata tak boleh benar? Kau beralasan ngawur. Kurasa dia benar kok. Pangeran ketiga, apa maksudmu? Jika tak menolong yang sekarat, mengisap sumsum tulang, masih disebut Welasasi, maka Pangeran Permaisuri ke-7 Danu Prasetya yang menjual diri untuk mengubur ayahnya, Mahadewa Erlang yang membelah gunung untuk menyelamatkan ibunya. Bukankah jadi tidak berbakti? Bodhisatwa, tolok ukur Welasasimu ini, jangan-jangan mengikuti standar alam iblis? Pangeran ketiga, kau jangan mengalihkan perhatian. Aduh. Kalian berdua kurang-kurangi. Kebenaran ada di hati semua orang. Lebih baik kita lanjutkan melihat cermin reinkarnasi. Lihatlah bagaimana karma ini benar-benar terjerat. Baru kita putuskan nanti. Ayah, aku panas sekali. Anakku, jangan takut. Tahan sebentar lagi. Balai tabib Pulasari sudah dekat. Pasti tabib bisa menyembuhkanmu. Pelayan, tolong. Anakku demam tinggi hampir tak tertolong. Cepat panggilkan tabib. Jangan berteriak, pulang saja. Pelayan, aku punya uang, aku pasti bayar. Bukan soal uang. Itu tabibnya. Baru saja mati kelaparan. Apa? Ibu, aku lapar sekali. Seluruh tubuhku sakit. Anakku,
Tahan lagi. Tak bisa tunggu lagi. Kalau tunggu terus, anak kita akan tiada. Naik ke atas. Kita minta tolong para biksu senior itu. Biksu senior, tolong bukakan pintu. Anakku hampir tak tertolong. Mohon Buddha berbelas kasih, berilah sedikit makanan. Mohon kalian berbelas kasih. Lihatlah, kami sebelumnya sudah menyumbang begitu banyak uang persembahan dupa. Tolong selamatkan anakku. Sudah berapa kali ku bilang, memohon Buddha harus tulus. Anak ini sakit parah karena dosa kehidupan sebelumnya. Ini karma yang datang sekarang. Mana bisa sembuh hanya dengan memohon begitu saja. Kami tulus. Kami benar-benar tulus. Biksu senior, asal bisa selamatkan anakku, apapun kami rela lakukan. Apapun rela. Serahkan harta rumah dan tanahmu, sapi bajak, serahkan semuanya. Dan kalian bertiga harus masuk biara jadi pelayan. Seumur hidup layani para biksu, siang malam bertaubat. Hanya begini, Buddha akan berbelas kasih. Bersihkan karma anakmu. Semua untuk kalian. Bahkan harus jadi budak. Bagaimana? Tak rela sedikit harta duniawi? Kalau begitu, peluk anakmu pulang dan tunggu ajal. Jangan marah, Mahaguru. Aku rela. Aku rela. Asal anakku selamat, aku rela serahkan segalanya ke Buddha. Ini pemberian Buddha. Air bubur penebus dosa. Hati-hati. Tumpah habis. Terima kasih, Biksu. Terima kasih, Buddha. Anakku, minum. Ini pemberian Buddha. Air bubur penebus dosa. Minum sembuh. Ayah, Ibu, Dia sadar, Ayah. Raka Wijaya sadar. Hidup lagi. Benar hidup lagi. Terima kasih Buddha berbelas kasih, selamatkan nyawa anakku. Istriku, ternyata Mahaguru benar. Kita dihidup dulu dosa terlalu berat. Nanti, kita harus kerja lebih keras. Tulus sembah Buddha. Kumpul jasa buat anak. Bual! Apa Buddha yang turun ke bumi? Jelas-jelas sampah-sampah ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan rampok tabungan turun-temurun orang memaksa orang jadi budak, ujungnya kasih air sisa makanan, lalu mau orang bersyukur. Ci! Kubunuh kalian, biksu botak laknat brengsek. Tenang, Pangeran Ketiga. Tenang, Pangeran Ketiga. Tenang. Cermin reinkarnasiku ini cuma bisa tunjuk masa lalu. Sekalipun Paduka hancurkan sampai berkeping-keping, tak bisa selamatkan orang di dalamnya. Benar, Pangeran Ketiga. Tusukan tombak Paduka hancurkan cermin itu hal kecil. Kalau bukti utang karma ini hilang, bukankah malah bikin para biksu botak itu? Bahkan memungkinkan beberapa orang berkelit. Baiklah. Akan kulihat sendiri, di kalangan Buddha kalian ini, masih berapa banyak hal kotor yang tersembunyi. Batin yang dilatih sampai begini, apa bedanya dengan siluman? Aku saja malu mewakili kalian. Pangeran Ketiga, perkataanmu keliru. Di masa kelaparan, orang tukar anak untuk dimakan. Andai bukan karena Buddha kami menampung,
Keluarga bertiga itu sudah jadi mayat kelaparan di pinggir jalan. Buddha menyelamatkan nyawa mereka, membuat mereka bertahan hidup. Inilah berkah dari tekun berlatih. Jasa menyelamatkan nyawa lebih besar dari langit. Bukankah seharusnya berterima kasih pada Buddha kami? Bodhisatwa benar. Raka Wijaya menerima anugerah besar dari Buddha kami. Tak tahu balas budi. Malah membantai para biksu. Pengkhianat tak tahu balas budi dan keji seperti ini patut disiksa sampai mati. Patut dibunuh! Patut dibunuh! Anugerah Buddha? Andai Buddha memberi kami secuil jalan hidup, sedikit martabat sebagai manusia, orang tuaku sampai mati akan berterima kasih. Tapi kalian binatang-binatang ini, bagaimana memperlakukan mereka? Ibu, aku juga ingin bisa baca tulis. Aku juga ingin bersekolah. Nak, kita ini pelayan biara, orang rendahan. Mana ada hak? Oh, Raka ingin belajar itu baik. Bunda akan mencarikan biksu senior di pavilion kitab suci. Katanya dia yang paling berilmu. Bunda akan memohon dia mengajarimu. benarkah? Terima kasih, Bunda. Tidak, jangan pergi. Bunda, jangan pergi. Itu binatang. Itu sarang binatang. Jangan. Biksu, asal Paduka Sudi mengajari anak hamba beberapa prasada. Hamba rela jadi sapi dan kuda untuk membalas budi Paduka. Jadi sapi kuda itu melelahkan. Biksu ini lihat rupamu masih lumayan. Lebih baik berlatih ajaran sesat kenikmatan. Biksu mohon jaga sikap. Bersikap suci-suci apa? Masuk pintu biara ini sudah jadi milik Paduka Buddha. Bunda, Walau hamba orang rendahan, tapi hamba tahu rasa malu dan martabat. Hamba lebih baik mati daripada kau nodai. Sialan! Dikasih muka malah tak mau tahu. Mati ya sudah mati. Cuma suaminya itu, kalau ribut, akhirnya tetap merepotkan. Saudara ini Bilang saja wanita ini gagal menggoda kau. Lalu malu bunuh diri. Dia berusaha mencoreng nama baik kaum Buddha kami. ayah. Ya, cari ayah. Ayah, cepat selamatkan Bunda. Bunda diganggu biarawan jahat itu. Perempuan tak tahu malu ini berusaha menggoda Mahaguru Bima Santosa. Beliau teguh imannya tak tergoyahkan. Dia malu lalu bunuh diri. Perempuan macam ini tak layak dikasihani. Amitabha dosa-dosa. Sialan kalian memfitnah. Ganti nyawa istriku. Bagas Wijaya, kau mencuri harta biara dan kabur. Sekarang berani kembali membuat keributan. Jemput dia, jalankan aturan biara. Nak, lari! Tempat ini adalah sarang iblis pemakan manusia. Lari! Kalau membasmi jangan sisakan akar, nanti tumbuh lagi. Sekarang mau kabur? Terlambat. Si kecil ini
Aku harus hidup. Aku harus balas dendam untuk ayah ibu. Kejar dia. Jangan biarkan lari. Tempat ini sarang iblis pemakan manusia? Kenapa? Kenapa orang baik harus mati? Kenapa Buddha tak menyelamatkan kami? Kak, aku tak kuat lagi. Tak bisa lari lagi. Si anak kurang ajar ini lincah sekali. Sungguh lincah. Sudahlah, sekitar 100 li ini tanah tandus. Dia tak ada makanan dan minuman. Keluar pun akan dimakan serigala. Pulang dan laporkan. Itu, Mantap. Kebenciannya sangat kuat. Kakak, di bawah masih banyak orang hidup. Mending telan semua orang di kota ini habis. Baru puas. Adik bungsu benar. Lagi pula, negeri Singabara ini terisolasi dari dunia luar. Kita sembunyi-sembunyi habiskan mereka. Takkan ada yang tahu. Tunggu dulu, Tiga Raja. Bukankah ini pelindung Fajra? Kenapa sekarang baru teringat untuk berbelas kasihan? Jangan main-main. Tadi saat menghisap jiwa, kau yang paling rakus. Sekarang perut kenyang, mulut dibersihkan, lalu berlagak suci. Memuakkan. Tuan-tuan salah paham. Biksu ini sedang di tahap kunci latihan. Jika membantai banyak sekarang, khawatir akan murkai hukum langit, merusak tubuh emasku. Orang-orang ini kita pelihara dulu. Setelah berhasil mencapai terobosan, baru kita nikmati bersama. Bukan itu lebih baik? Oh, begitu rupanya. Hanya semut kecil. Langsung santap saja. Karena sudah melihat, maka kau tak boleh hidup. Matilah. Lihat cepat. Di timur kota ada yang mati kelaparan lagi. Puluhan jiwa hidup. Cepat rebut nanti buyar. Semut kecil tak berdaging, tak layak ganggu waktu makan. Beruntunglah kau. Rati Anindita Sinta Larasati. Singa biru dan gajah putih adalah tunggangan kalian. Jaya Perkasa juga pelindung di bawahmu. Kau biarkan siluman makan manusia. Hari ini, jika tak beri penjelasan pada 3 alam, ku hancurkan takhta teratamu. Anggap nyawa manusia seperti rumput. Inikah belas kasih kaum Buddhamu? Biksu iblis dan siluman semacam ini dibiarkan hidup hanya jadi bencana. Kalau tidak dibunuh sekarang, kapan lagi? Benar. Duluan dorong Jaya Perkasa maju. Penggal. Penggal. Pangeran ketiga. Itu semua urusan ratusan tahun lalu, masa lalu. Betul. Masa lalu. Lagi pula kami sudah lama letakkan golok, mensucikan dosa. Amitabha. Dharma Buddha luas dan agung. Meski 3 siluman pernah bersalah, tapi sudah menyerah. Jangan selidiki masa lalu lagi. Kau berani juga mengucapkan ini? Bunuh seluruh kota. Cukup dengan satu kata penyesalan. Justru Raka Wijaya ini berhati sempit.
Dendam sekecil apapun pasti dibalas. Peristiwa tahun itu sudah lama berlalu, kau malah jadikan alasan membantai kaum Buddha kami, membunuh biksu-biksu kami. Tindakanmu yang terus mengungkit masa lalu dan membunuh sembarangan ini, apa bedanya dengan iblis buas? Masa lalu tak boleh diungkit. Lalu atas dasar apa kau ungkit masa lalu Raka Wijaya? Jaya Perkasa adalah tubuh dewa abadi. Raka Wijaya cuma manusia biasa. Manusia membunuh Buddha, bawahan melawan atasan harus dihukum berat. Sungguh menggelikan. Mulut penuh dusta. Omong kosong besar. Seumur hidupku, belum pernah dengar omong kosong begitu. Hahaha. Raka Wijaya, tak mau kau jelaskan untuk dirimu sendiri? Jelaskan? Tak ada yang perlu dijelaskan. Yang kubunuh tak ada satu pun yang tak bersalah. Arga Pradana ini biasanya tegas dan cepat. Kenapa kali ini bertele-tele? Dengan para biksu botak laknat ini apalagi yang perlu diperdebatkan? Tusuk saja dengan tombakmu. Takhta kaisar bisa bergilir. Tahun depan giliranku. Si tua kaisar Giok, rasakan tongkatku ini. Ini bukan kata-kataku dulu waktu mengacaukan istana langit? Kenapa aku juga disebut? Ada titah Kaisar Giok panggil semua dewa penjaga di dunia segera kembali ke langit, lindungi takhta, jangan sampai terlambat. Sial, Sikra Sakti dan pasukan langit sudah bertarung sampai sini. Kalau ketahuan, Mundur dulu. Hahaha, semua dewa di sini kabur. Kakak sulung kakak kedua korban di seluruh kota milik kita. Makan aku makan sepuasnya. Ayah Ibu Bibi Hapsari, Paman Supratman aku, Raka Wijaya, bersumpah jika hidupku tak berakhir, harus kuasai ilmu sakti, basmi semua iblis dan Buddha munafik. Si bermata tiga, cuma segini mau halangi aku. Kera, jangan sombong, lihat pedang! Sang Mahasakti berani lawan istana langit, dewa pun takut padanya. Aku ingin berguru padanya. Sang Mahasakti, tunggu aku. Paman pernah lihat Sang Mahasakti? Pergilah, dari mana si anak gila? Kakek pernah dengar Sang Mahasakti? Tak pernah dengar, jangan repot. Dewa mana mau terima orang biasa jadi murid? Sang Mahasakti saja. Aku mirip Sang Mahasakti. Sang Mahasakti, dimanapun kau, aku pasti temukan kau. Cari Buddha pemenang jadi guru mimpi belaka. Buddha pemenang itu siapa? Mana mau terima dia?
tak pernah dengar Sang Mahasakti ada murid? Anak ini memang gigih. Sayang, pasti usahanya sia-sia. Belum tentu si bocah ini hanya dengan satu pedang bisa menembus 16 biara. Buddha menyerbu gerbang langit selatan, kemampuan luar biasa seperti ini. Kalau tidak ada yang mengajari, mana mungkin bisa dikuasai? Maksudmu, Bisa jadi dia memang si kera itu murid diam-diamnya? Aneh. Aku, si Kera Sakti, tak pernah punya murid satu pun. Tapi bocah ini memang punya sedikit semangatku dulu. Tunggu, aura ini, jangan-jangan Gua tirai air? Benar, gua tirai air. Sang Mahasakti penakluk langit. Akhirnya kutemukan kau. Lepaskan kami. Nanti kalau raja kami kembali, kau akan celaka. Hahaha, raja kalian sudah lama terimpit di Gunung Lima Jari. Di wilayah ratusan el ini, siapa yang tak tahu? Apa? Terimpit di Gunung Lima Jari? Nunggu dia selamatkanmu di kehidupan selanjutnya saja. Sekarang gunung buah dan bunga tak bertuan, siapapun bisa kutangkap. Bagaimana mungkin Sang Mahasakti penakluk langit kalah? Ayah, Anakku, cepat lari. Lari, nah. Mau lari lagi? Bulu anak monyet paling lembut, cocok buat shell bulu. Sialan. Berani mengganggu urusan baikku. Kak, siapa kau? Kenapa selamatkan aku? Aku adalah orang yang memikul dendam darah. Awalnya ingin berguru pada si Kera Sakti, tapi tak disangka dia sendiri dalam bahaya. Kera kecil, kau tahu Gunung Lima Jari di mana? Tidak tahu. Cuma dengar raja dikurung. Tak ada yang tahu di mana. Kalau begitu kau tahu, ilmu sakti raja kalian dari mana dipelajari? Dengar dari ayah, dulu raja pergi ke arah benua selatan Jambudira. Saat kembali, sudah punya kesaktian luar biasa. Benua Selatan Jambudira. Kalau si Kera Sakti bisa pergi, aku juga pasti bisa. Asal temukan guru si Kera Sakti, masih ada harapan. benua selatan Jambudira? Mustahil. Tempat itu tersembunyi di luar dunia. Dulu aku si Sun Gokong, juga cuma karena kebetulan, baru bisa temukan guru. Dia cuma manusia biasa. Mana mungkin bisa menemukannya? Asal-usul si monyet nakal itu sampai sekarang masih misteri. Bahkan Istana Langit dan Gunung Suci tak tahu apa-apa. Manusia kecil begitu, berani berkhayal mulu. Bodhisatwa benar. Benua Selatan Jambudira luas sekali. Manusia biasa, habiskan 10 keturunan pun tak akan keliling. Mau cari guru si Kera Sakti? Hah! Mustahil! Iya. Mana mungkin? Pandangan anak ini. Jangan-jangan dia. Bagaimanapun juga, kau selamatkan anak kera di Gunung Buah dan Bungaku Jasa ini. Si Kera Sakti ini ingat baik-baik. Ayah, Ibu Bibi Hapsari, Paman Supratman, darah negeri Singabara belum kering. Anakmu takkan pernah lupa. Selama napas masih ada, selama kaki ini masih bisa bergerak, aku merangkak pun akan sampai ke kaki Gunung Dewa. bahkan jika mati, tulangku akan menjelma pedang tajam menusuk kemunafikan langit ini.
Gunung Sukma setapak Gua Bulan Sabit 3 bintang. Ada apa? Kenapa cermin reinkarnasi tak bisa menembus tempat ini? Gunung Sukma setapak Gua Bulan Sabit 3 bintang. Itu benar-benar di sana. Cermin reinkarnasi tak bisa menembus tempat suci guru. Anak ini, jangan-jangan dia benar-benar adik seperguruanku? Gua apa pula ini? Nama saja tak pernah dengar. Cuma cari sensasi. Kalau benar ada yang sakti, mana mungkin cermin reinkarnasi tak bisa lihat? Betul. Sepertinya cuma cultivator pengembara biasa tak pantas disebut. Raka Wijaya. Kau, Diam saja. Cukup jawab dalam hati aku akan dengar. Raka Wijaya, siapa gurumu? jurus tubuh di luar tubuh, 72 perubahan. Pastinya kau adalah kakak seperguruanku, Sang Mahasakti Penakluk Langit. Kau benar-benar adik seperguruanku? Kau memang adik seperguruanku? Kakak seperguruan. Baik, adik seperguruan. Cepat beritahu guruku, guru masih sehat? Guru baik-baik saja. Bagaimana kau bisa membujuk guru menerimamu sebagai murid? Aku berlutut di luar gua 3 tahun. Sampai suatu hari guru akhirnya muncul. Anak bodoh, kau punya dendam darah mendalam. Tidak seharusnya jadi muridku. Tapi ketegaranmu ini mengingatkanku pada si kera dulu yang liar tanpa hukum. Sudahlah, semua ini takdir. Mulai hari ini kau jadi muridku. "400 tahun kemudian, guru bilang kemampuanku sudah sempurna. Kemampuanku sudah tidak kalah darimu. Izinkan aku turun gunung." Kau sudah punya kemampuan hebat. Kenapa cuma bunuh biksu dunia, tapi tidak hancurkan pegunungan Singabarat 3 siluman tua itu? Apakah benar seperti kata latih Anindita tua itu? Kau hanya berani serang orang biasa? Tidak. Tidak percaya adik seperguruanku begitu. Guru, ilmuku sudah sempurna. Aku turun gunung bunuh 3 siluman tua itu untuk balas dendam orang tuaku dan seisi kota rakyatnya. Tunggu dulu, Raka Wijaya, kakak seperguruanmu telah selesai 500 tahun cobaan. Kini dia diselamatkan Surya Adinata. Lalu mulai perjalanan ke barat. Bagus sekali. Sejak kecil aku kagumi kakak seperguruan. Usai bunuh 3 siluman itu, langsung cari kakak seperguruan dan latih bersamanya. Raka Wijaya, kalau sungguh hormati kakak seperguruanmu, 3 siluman ini jangan dibunuh. Mengapa? Itu dendam darahku yang dalam. Aku latih keras 400 tahun, hanya untuk hari ini. Takdir langit, 81 cobaan, kurang 1, takkan sempurna. 3 siluman pegunungan Singabarat itu adalah cobaan takdir kakak seperguruanmu. Guru, kalau kamu bunuh mereka, rusak karma. Latihan kakak seperguruanmu takkan sempurna. bunuh 3 siluman sama dengan sakiti kakak seperguruan. Jadi, demi latihan spiritualku yang sempurna, kamu terpaksa menelan dendam berdarah ini. Bodoh sekali. Pertama, selamatkan monyet-monyet di gunung buah dan bunga. Lalu demi latihanku, korbankan dendam berdarah. Persahabatan ini lebih berat dari langit. Hari ini, kalau aku tak selamatkan adik seperguruan dari lautan derita, masih berani apa temui guru? Masih berani apa hidup sengsara? Adik, tenang. Aku di sini. Hari ini tak ada yang bisa sentuhmu. Demi adik seperguruan baikku, mengacau istana langit lagi pun tak apa. Inikah rasa diperhatikan keluarga? Sungguh baik. Kakak, jangan merasa bersalah. Meski aku maafkan 3 siluman tua itu, tapi orang lain yang berutang darah padaku, tak satu pun kulepaskan. Cepat lihat. Li Tianjun, kok jadi muda? Terbang dengan pedang. Ini ilmu asli Tao abadi. Anak ini benar-benar kuasai ilmu Tao. Meski tak tahu di cermin berapa lama waktu berlalu, tapi latih di usia tua, ternyata bisa capai kembali muda. Tunggang pedang tembus angin. Tampaknya, bakat anak ini sungguh luar biasa. Kamu bilang, jangan-jangan Sang Mahasakti diam-diam terima murid? Selain si kera sakti, siapa lagi yang bisa melatih orang aneh begitu? Mustahil! Si kera brengsek itu sendiri jalannya saja liar. Bisa apa diajarkan murid? Menurutku,
Raka Wijaya ini cuma kebetulan hoki, nemu buku pedang usang, lalu berlagak sakti saja. Berlagak sakti? Hah, meski bukan murid Sang Mahasakti, pasti ada hubungan dengan si Kera. Nah, ini bakal seru. Dulu 3 siluman telan seluruh lembah Singabara, tapi mereka muntahkan biksu yang persembahkan jiwa untuk mereka. Bahkan mereka bimbing bertapa, agar terus mengacau di dunia. 500 tahun. Bima Santosa, kepala biara tua, lebih baik kalian masih hidup. Kalau sudah mati tua, darah siapa lagi yang akan pedangku minum? Bos, kantung harum Rui ini manjur? Tentu manjur. Ini sudah diberkati di Biara Cahaya Emas? Iya. Di Biara Cahaya Emas itu, ada Mahaguru Bima Santosa, biksu suci yang tercerahkan. Katanya, sudah hidup 500 tahun lebih. 500 tahun lebih? Apalagi kakak seperguruannya, kepala biara tua, kekuatan budanya tak terbatas. Nah, masa ini tidak manjur? Baik, aku beli. Kasih diskon dong. Buddha hidup 500 tahun. Hah, memang orang jahat hidup lama. Barusan ada orang berdiri di sini ya. Kakak seperguruan suplemen sudah datang. Kultivator pengembara yang baru ditangkap itu semua khusus latih jalan olah jiwa mutiara. Jiwa yang diolah luar biasa nikmatnya. Bagus, sempurna. Benar-benar sangat menyuburkan. 1 butir ini ditelan setara dengan biksu tua ini bertapa keras 3 tahun. Yang lainnya sudah dibagikan ke semua biksu di biara. Kakak tenang saja. Semua sudah diatur. Jiwa-jiwa rendah yang disedot dari para pelayan biara itu diolah jadi mutiara manusia. Dibagikan ke biksu biasa dan pelayan. Cukup buat mereka perpanjang usia. Para pelindung dharma besar dan pengurus biara dapat mutiara jiwa kultivator. Sedangkan yang kualitasnya terbaik tingkat tertinggi ini, khusus kusisakan 100 butir untukmu. Sisanya rencananya mau kuhadiahkan kepada 3 raja besar. Kerja bagus. Kita bisa sesukses sekarang semua berkat perlindungan 3 raja besar. Jangan sampai lalai. Adik seperguruan 500 tahun ini, kau sibuk tangkap kultivator pengembara. Sungguh sudah lelah. Bisa mengabdi untuk kakak dan 3 raja besar. Itu adalah keberuntunganku. Tidak capek. Mimbar 10.000 Buddha. Besok adalah acara besar Biara Cahaya Emas yang diadakan 10 tahun sekali. Saat itu persembahan menumpuk bagai gunung. Kau yang pimpin kakak seperguruan ini akan jadi pelindung dharmamu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Mengubah seluruh biara menjadi sarang kanibal. Begitukah ajaran Buddha? Begitukah welas asih? Tak heran Raka Wijaya ingin habisi semua. Jika aku yang jadi dia, kuhancurkan juga biara busuk ini. Rati Anindita, kalian kaum Buddha untuk latihan ilmu sesat, berani-beraninya memburu kultivator pengembara Tao kami, lalu menyuling jiwa mereka jadi mutiara jiwa. Tindakan ini menggoyang fondasi perguruan Tao, memutus warisan kami. Ini bisa dianggap deklarasi perang terhadap Taoisme. Apa maksud gunung suci kalian? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Pantas saja belakangan ini bintang muda Tao sangat langka. Ternyata ini penyebabnya. Katakan, berapa banyak murid Tao yang kalian bunuh diam-diam? Sekarang aku paham, mengapa dia mengurangi hanya demi kematian Raka Wijaya. Masalahnya ternyata di sini. Masalah apa? Raka Wijaya adalah murid Tao kami. Berbakat luar biasa. Mengerti sekarang? Maksudmu, keji. Rati Anindita, hari ini engkau harus beri penjelasan pada Istana Langit. Katakan. Bodhisattva, ini, bagaimana kalau kita berhenti dulu? Mari kita pergi. Lanjutkan. Aku ingin lihat apa lagi yang disembunyikan kaum Buddha dari 3 alam. Berapa banyak lagi perbuatan busuk yang kalian lakukan? Rati Anindita, jangan dipaksakan. Jika tak diakhiri, gunung suci akan terbakar. Secara sederhana, jika Raka Wijaya terlibat dengan Sang Mahasakti, bagaimana kita berdua menanganinya? Tidak mungkin. Si monyet laknat itu tak mungkin punya murid. Secara luas, orang-orang Istana Langit ini sudah lama tak suka pada kita. Jika mereka serang kita berdua mungkin akan binasa di sini. Binasa di sini? Kau mau aku mengakui kesalahan? Bodoh! Ini bukan soal mengaku salah. Sejak kaum Buddha kami menyebar ke timur,
Kami berhati-hati 1000 tahun baru bisa ungguli perguruan Tao. Jika karena ini Istana Langit dapat alasan, lalu menghukum kita, hancurkan fondasi kaum Buddha, nanti Buddha menyalahkan siapa yang bisa tanggung. Dengarkan aku, mundur dulu. Mundur. Sinta Larasati, kau terlalu naif. Lihat sikap orang-orang ini. Mau biarkan kita pergi? Bodhisattva, bagaimana? Bagaimana? Sudah begini. Hanya Maha Manusia Suci yang datang bisa kendalikan semuanya. Aku sudah kirim suara kedua Maha Manusia Suci. Tunggu mereka sampai. Apalagi si monyet nakal itu, bahkan Kaisar Giok datang sendiri, tak akan berguna. Ini semua salahmu. Kau datangkan bencana besar untuk kaum Buddha kami. Bocah, kau mati sudah. Biara Cahaya Emas. Sekumpulan serangga berkulit manusia, kalian pasti mati. Oleh karena itu, hanya rela lepaskan benda duniawi. Sembahlah Buddha. Barulah bencana hilang, kesulitan lenyap. Dapat menikmati surga Sukhavati. Hah, surga? Siapa kau? Berani mengacaukan upacara Dharma? Aku adalah anak yatim Singabara. Singa, negeri Singabara? Itu, bukankah tempat itu sudah lama? Ingat sekarang, kuingatkan sekali lagi. Namaku, Wijaya. Kakak seperguruan! Kakak seperguruan! Biksu tua ini pikir siapa? Rupanya si bocah kecil dulu. Dermawan muda. Dendam berantai kapan berakhirnya? Kau sudah memperoleh ilmu dewa. Seharusnya melihat dunia fana apa adanya. Belajarlah melepaskan. Lepaskan. Kalian memaksa ibuku mati. Membunuh ayahku. Mempersembahkan arwah seluruh penduduk kota kepada iblis berkedok Buddha, lautan darah dan kebencian ini. Sekalipun mati 10.000 kali, tak mungkin kulepaskan. Keras kepala sampai bebal. Jika kau nekat mencari mati, jangan salahkan biksu tua ini tak kenal ampun. Para murid dengarkan perintah. Bentuk formasi. Bentuk formasi. Baik sekali. Karena semua sudah berkumpul, akan kuselesaikan sekaligus. Agar tak perlu lagi berkelana mencari orang nanti. Bajingan kecil kurang ajar. Matilah. Hancurkan. Di dunia ini, sarang iblis berkedok Buddha, seperti biara cahaya emas. Pasti tak cuma satu ini. Jika hukum langit tak peduli, Buddha tak menanyakan. Maka aku, Raka Wijaya, akan gunakan pedang di tanganku ini untuk menegakkan keadilan atas langit, membunuh demi dunia yang terang dan adil. Bagus dibunuh. Raka Wijaya. Dulu kukira kau gila. Sekarang kusadarin kau pria sejati. Benar, pria sejati. Terima kasih. Wah, Bodhisattva. Kenapa sekarang diam? Jangan-jangan hati nuranimu tak tenang? Bangsat-bangsat bodoh. Maklumat suci belum turun. Bersenang-senanglah sebentar. Nanti saat Maha Manusia Suci tiba, lihat siapa yang masih bisa tertawa. Ada perubahan lagi. Cepat lihat. Dengar kabar, Maha Guru Tripitaka sudah bawa pulang kitab suci sejati. Benarkah? Sudah pasti benar, maklumat kekaisaran sudah ditempel. Besok pagi, Biksu Suci akan buka mimbar ceramah di Biara Cahaya Maharaja, menyampaikan kitab suci Mahayana.
pulang setelah mengambil kitab suci. Berarti, latihan kakak seperguruanku sudah sempurna. 81 cobaan sudah terlampaui. 3 siluman tua di pegunungan Singabara itu pasti sudah dibasmi kakak seperguruanku. Orang ini ngomong apa sih? Gila ya. Ayah, ibu arwah di alam sana, lihatkah? Kakak seperguruan sudah balas dendam untuk kalian? Adik seperguruan Lao Sun ini, sungguh minta maaf padamu. Adik seperguruan 3 siluman itu, Ayah, ibu, anakmu segera pulang sembayangkan kalian. Cepat lihat, ada dewa abadi. Orangnya? Kalau iblis sudah dibasmi, kenapa masih sepi mencekam begini? Tak ada yang datang menetap? Kakek, 3 siluman pegunungan Singabara, bukankah sudah dibasmi? Kenapa tempat itu masih sepi dan tak berpenghuni? Wahai anak muda, pelan-pelan suaramu. Siapa bilang dibasmi? Para pengambil kitab suci sudah pulang. Bagaimana bisa belum dibasmi? Beberapa tahun lalu, memang ada seorang biksu bermuka berbulu, mulut mirip monyet. Dia bertarung melawan 3 raja besar itu, sampai jungkir balik langit bumi. Hampir saja menang. Tiba-tiba turunlah dewa dari langit. Katanya itu tunggangan mereka. Mereka bawa pergi singa biru dan gajah putih. Dibawa pergi? Dan burung garuda besar itu juga tidak mati. Entah terbang kemana. Semuanya tidak mati? 3 siluman itu tidak mati. Tapi kami yang sengsara. Siluman-siluman kecil yang tersisa di pegunungan Singabara tidak mau bubar. Masih menguasai tempat itu dan memakan manusia. Bahkan teriak-teriak menunggu raja mereka kembali. Mau menghajar kami. Memakan manusia seisi negeri? Lalu kalian begitu saja menyelamatkan mereka terang-terangan? Kalian ini bodhisatwa atau binatang? Meski binatang buas itu bersalah, tapi karena telah menyerah, mereka tetap pelindung dharma kaum Buddha kami. Langit memiliki belas kasih. Bagaimana bisa membunuh seenaknya? Persetan dengan belas kasih itu, saat memakan manusia, kenapa tidak bicara tentang ini? adik seperguruanku rela melepaskan dendam darah yang sedalam lautan demi aku. Tapi aku malah cuma bisa melihat para biksu botak laknat itu menyelamatkan 3 siluman dan malah bersaudara dengan mereka. Kalau dari dulu aku tahu itu musuh adik seperguruanku, waktu itu udah kubunuh semua. Buddha Bodhisatwa palsu. Lindungi penjahat, biarkan dunia kacau. Pantaskah kalian terima persembahan? Anak muda, hati-hati bicaramu. Langit punya mata. Persetan dengan langit. Kalau hukum langit tak adil, dewa dan Buddha buta, maka aku, Raka Wijaya, hari ini lawan langit ini. Setelah sisa-sisa di Gunung Kubasmi, gue serbu langit puncak dan hancurkan Gunung Suci. Dari mana orang gila ini? Serbu kawan-kawan. Yang kecil-kecil sudah habis. Buddha, Bodhisatwa. Sekarang giliran kalian. Bunuh. Kaum Buddha munafik, istana langit membiarkan. Hari ini, aku Raka Wijaya akan tiru kakak seperguruanku, hancurkan alam langit munafik ini. Berani-beraninya kau, nekat masuk istana langit. Kelakuannya liar tanpa hukum ini mirip si kera nakal itu. Paduka Kaisar, wibawa istana langit tak boleh diinjak.
Jangan sampai muncul lagi Sang Mahasakti penakluk langit kedua. Titah Kaisar. Pergi ke barat undang Buddha Tua Agung. Harus kerjasama tundukkan si brengsek ini. Jangan sampai gagal. Segera dilaksanakan. Amitabha, hai durhaka, dosa pembunuhanmu terlalu berat hingga terjerumus ke jalan iblis. Cepat letakkan golok berdarahmu, kembalilah ke jalan benar. Si tua Kaisar Giok terlalu berat sebelah. Yang jelas kaum Buddha kami yang biarkan siluman berbuat jahat, mereka yang salah duluan. Dia tidak menghukum penjahat, malah menekan orang yang membalas dendam. Di 3 alam ini, masih adakah keadilan? Wahai Pangeran Ketiga, hati-hati bicara, hati-hati. Ini adalah tiang pemenggalan Dewa. Paduka Kaisar bisa mendengar. Pangeran Ketiga memang tak salah. Wahai para dewa abadi, hal yang berikutnya harus kalian saksikan dengan jelas. Lihatlah bagaimana kaum Buddha benar-benar menekan si iblis macam aku ini. Kulihat bakat ragamu luar biasa, kekuatan gaibmu murni. Jika binasa begitu saja, sungguh disayangkan. Bodhisattva, Anda. Walau Anda telah berbuat kesalahan besar, tapi Buddha kami penuh welas asih, bersedia memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki diri. Asalkan Anda mau meletakkan kekerasan, bergabunglah dengan gunung suci kami. Aku jamin Anda mendapat gelar Arhat Pelindung Dharma, menikmati persembahan dupa abadi. Bagaimana? Bodhisattva, Paduka Kaisar meminta Anda untuk menaklukkan siluman. Bukan untuk membajak orang dari Istana Langit. Anak muda, apa yang Istana Langit berikan padamu? Kaum Buddha kami berikan 2 kali lipat. Kesempatan seperti ini, harus kau pegang erat-erat. Rati Anindita Paduka diminta taklukkan iblis, tapi malah terang-terangan rekrut buronan Istana Langit. Apa maksud Paduka? Amitabha, anak muda, sudah mantap? Aku paham sekarang. Kau. Dalang di balik mereka ternyata kau. Aku tak paham omonganmu. Basa-basi apa lagi? Singa biru dan Fajra pelindungmu berkolusi dengan biksu iblis, memangsa jiwa latih ilmu sesat. Kalau bukan kau yang sandari, mana mungkin mereka berani? Diam! Dasar iblis mulut lancang. Hampir mati masih berani fitnahku. Cemarkan nama baik kami. Para Fajra, dengarkan. Iblis ini keras kepala, sudah jatuh ke jalan iblis. Cepat bentuk formasi, bunuh. Karena tak bisa kami pakai, dan tahu terlalu banyak. Basmi sampai ke akar. Hamba siap laksanakan. Iblis bersiaplah mati. Biksu iblis, serahkan nyawamu. Gila! Cepat halangi dia! Siapa halangi mati? Buddha pemenang, tunggu. Hah? Ada iblis mau bantai kami. Bantu kami, Buddha pemenang. Kakak seperguruan. Mati kau. Iblis dari mana ini berani pamer di hadapanku?
Kakak, Adik seperguruanku menelan sendiri dendam pembantaian negerinya, sementara aku menganggapnya iblis. Jaka Surya, Buddha macam apa yang kau pelihara? Mata api emasmu ini, butakah? Biksu botak laknat, inikah buah pencerahan sejati yang kalian berikan? Buddha pemakan manusia ini, si keras sakti tak sudi lagi. Hari ini, kalian berani sentuh adikku sedikit saja. Aku pasti gempur rata Gunung Suci, hancurkan kaum Buddha yang munafik ini. Para maha manusia suci sedang dalam perjalanan. Paling lama setengah dupa. Baguslah. Para dewa abadi sekalian, kaum Buddha kami mengalami kemalangan. Muncul beberapa sampah, hingga kaum tahu menderita kerugian, sungguh suatu dosa besar. Jadi Bodhisattva mengakui, Benar, namun baik dan buruk pasti ada balasannya. Para biksu iblis duniawi yang banyak berbuat jahat itu, telah dibasmi habis oleh Raka Wijaya. Sedangkan 3 siluman dan pelindung Vajra, mereka hanya sesaat tertipu. Kini telah bertobat dengan tulus. Benar, kami sudah bertobat. Karena dalang utama telah dihukum mati, pelaku pembantu telah bertobat. Maka antara Istana Langit dan Gunung Suci, utang lama ini bisa dianggap lunas. Lunas? Ini disebut lunas? Yang mati semua kambing hitam, yang hidup semua orang kalian sendiri. Lunas yang bagus sekali. Utang Gunung Suci sudah lunas, tapi dosa Raka Wijaya belum dihitung. Anak ini pembunuh berdarah dingin, bahkan menyerbu langit 33 lapis. Memalukan alam langit. tak tahu malu. Jika bajingan liar seperti ini tak dihukum berat, di mana keadilan langit? Harus cabut tulang abadinya, hancurkan kultivasinya, campakkan ke neraka 9 kelam, takkan bisa bangkit selamanya. Betapa kejam caranya. Dibuang ke neraka 9 kelam, kekuatan anak ini luar biasa. Sendirian dengan sebilah pedang bisa jungkir balikkan gerbang langit selatan Bodhisattva. Tidakkah Paduka takut kalau dia murid si keras sakti itu? Pangeran ketiga terlalu khawatir saat hamba menangkapnya sudah jelas melihat jurusnya. Meski ilmu tahu, tapi tak ada kaitannya dengan Buddha pemenang. Dia mustahil murid Buddha pemenang. Bagaimana jika benar, dia berguru di benua selatan Jambudira pada perguruan misterius? Bagaimana jika dia sesama murid dengan Sang Mahasakti? Sesama murid? Kalau benar sesama murid saat pertempuran di luar gerbang langit selatan, mengapa Buddha suci tidak menolongnya? Malah ikut menaklukkannya? Pangeran ketiga Buddha suci adalah keras sakti langit bumi. Perguruannya pasti tanah suci yang melampaui 3 alam. Raka Wijaya berguru di Gua 3 Bintang. Tak pernah terdengar di 3 alam. Tempat sampah seperti itu pantas disebut perguruan Buddha suci, lelucon terbesar di dunia. Benar katamu, mana mungkin dia berhubungan dengan Buddha suci bunuh dia. Buddha suci takkan sekalipun melirik bunuh. Yang kukagumi sudah kulihat, tak ada penyesalan lagi. Tapi kalian kaum Buddha berutang darah yang menumpuk. Utang ini takkan bisa dihapus. Mau mati masih keras kepala sampai bebal. Di mana Algojo? Kenapa belum dieksekusi? Bodhisattva ini tiang pancung Istana Langit, bukan halaman belakang Gunung Sucimu. Raka Wijaya, karena dia anggota kaum tahu kami bersalah atau tidak, dihukum mati atau disiksa, harus diputuskan oleh Paduka Kaisar Giok yang bijak. Kalian kaum Buddha melewati batas. Benar. Binatang pemakan manusia itu berpikir bisa lolos begitu saja? Mimpi. Betul. Bayar dengan nyawa. Garuda Pelindung Dharma, orang-orang negeri Singabara dulu, kau yang paling banyak memakannya. Kalau Istana Langit benar-benar menyelidiki, meski kau paman Buddha sendiri, takkan mendapat keuntungan. Tunggu apa lagi? Bunuh dia!
Siapa berani sentuh dia? Sang Mahasakti. Buddha pemenang pertempuran. Apa maksudmu ini? Buddha suci. Bukankah ini makhluk jahat yang kau bantu kami tundukkan beberapa hari lalu? Kenapa kau membelanya? Kenapa? Hehe. Minggir! Aku lihat siapa berani sentuh adik seperguruanku. Adik. Kakak, Bajingan botak laknat berani menipuku. Kalau bukan karena si bajingan ini yang mengadu domba, mana mungkin aku memukul adik seperguruanku yang baik. Hari ini aku pasti akan menuntut keadilan untuk rakyat dunia ini dari kalian. Tidak mustahil. Jurus dan jalan mereka jelas berbeda. Bagaimana mungkin dia adik seperguruanmu? Wahahaha. Kocak banget. Barusan siapa yang bilang keduanya tak ada hubungan? Ayo sini. Katakan keras-keras padaku. Wajahmu sakit. Kau... pedang datang. Buka lebar matamu yang tolol ini dan lihat jelas. Kakak seperguruanku menguasai 72 perubahan. Ribuan jurus tubuh. Aku menguasai jalan pedang Tiangang. Khusus untuk membasmi iblis berkulit manusia sepertimu. Meski jalan kami berbeda, tapi tulang bangga ini sama-sama berasal dari Gunung Setapak, Gua 3 Bintang. Bagus sekali, adik. Kakak, Hahaha. Satu orang gila, Raka Wijaya. Satu lagi sama sakti langit yang tak bisa dibunuh. Oh iya. Ditambah perguruan menyeramkan yang bisa melahirkan dua orang aneh ini. Bodhisatwa, aku ingin lihat. Bagaimana kaum Buddhamu membersihkan kekacauan hari ini? Bodhisatwa. Si kera sakti ini kalau sudah gila, langit pun berani dia bolongi. Lebih baik kita mundur saja. Mundur apaan? Wahana suci maha manusia suci akan segera tiba. Maha manusia suci, hehehe. Adik, hari ini kakak akan membantumu balas dendam darah yang sedalam lautan ini. Hancurkan kaum Buddha munafik ini. bunuh. Singa biru Pranata, keluar dan matilah. Berani kau? Biksu tua, serahkan anjing peliharaanmu itu. Anak muda, saat aku melahap manusia, kau bahkan belum lahir. Matilah. Lahap aku. Kau pikir pantas? Semua yang kau telan, muntahkan sekarang. Giliranmu. Lari? Bisa kau lari? Kurang ajar. Membasmi kejahatan bagi dunia. Tak boleh absen Arga Pradana. Pangeran ketiga, kau juga mau melawan kami? Cukup omong kosong. Sinta Larasati tua, hadapi aku. Dengan kemampuanmu, ingin membunuhku? Buka. Mati.
Gajah putih. Bagus. Bagus sekali. Kalau kalian memang nekat beradu mati dengan kami, para murid, dengarkan perintah. Bentuk formasi Buddha menaklukkan iblis. Hari ini, apapun pengorbanannya, Raka Wijaya harus ditahan. Kurang aja. Pertama diam-diam memburu kultivator Tao kami. Kini di depan tiang pemenggalan dewa berlagak ganas. Kira istana langit tak ada orang? Para dewa, ikut aku hancurkan formasi. Bunuh! Hahaha, si tua Prabawa. Tak kusangka kau yang lembek juga punya hari penuh dendam. Tapi urusan kecil tak perlu tangan besar. Dengan kami di sini, tak perlu kau si tua ikut turun bertarung sendiri. Cangkang kura-kura macam ini. Cukup satu pukulan tongkatku untuk hancur lebur. Hancur! Kakak, si kera liar ini terlalu hebat. Khawatir kita tak bisa menahannya. Diam. Harus tetap ditahan. Asal kita tahan sampai Sang Mahasuci tiba, kita menang. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Amitabha Wukong, jangan lancang. Itu Buddha Cendana Kebajikan saat ini di Gunung Suci. Posisinya hanya di bawah Buddha Tathagata. Bahkan Kaisar Giok pun harus memberi Buddha Kebajikan sedikit kehormatan hari ini. Siapa berani membunuhku? Dengan Buddha Cendana Kebajikan di sini, si kera liar ini kalau berani bergerak lagi, berarti mengkhianati gurunya dan leluhurnya. Biksu tua, kini kau sudah jadi Buddha dan leluhur duduk di takhta teratai. Dengan mata kebijaksanaanmu bisa melihat masa lalu dan masa depan. Pegunungan Singabara itu 800 li gunung mayat dan lautan darah. Si botak laknat itu berbagai cara menjebak adik seperguruanku. Semua ini tak mungkin tak kau lihat. Sekarang aku mau minta keadilan, kau malah menghalangi. Kenapa? Kau juga mau melindungi binatang pemakan manusia ini. Amitabha Wukong. Begitu niat amarah muncul akan binasa untuk selamanya. Singa biru dan gajah putih sudah mati. Utang karma sudah selesai. Sedangkan Jaya Perkasa dan yang lain, karena sudah melakukan pembunuhan, biarlah istana langit yang menghukum. Mengapa harus kau yang putuskan? Jaka Surya, letakkan tongkatmu. Ikutlah gurumu pulang. Jangan biarkan tiga alam menertawakan kita. Apa yang Paduka katakan? Serahkan pada istana langit. Buddha Kebajikan. Paduka sebagai maha manusia suci Buddha. Kenapa membela pihak luar? Pulang. Kembali ke Gunung Suci. Yang penuh kotoran itu, aku tak akan kembali sekalipun mati. Jangan buru-buru, Sang Mahasakti. Gurumu itu, maha manusia suci dari Gunung Suci. Kalau memaksa lindungi Vajra dan kawan-kawan, sama saja perang dengan Istana Langit. Kalau membiarkan kalian, langsung bunuh dia di sini. Itu tamparan untuk kaum Buddha. Masalah ini terlalu rumit. Bagaimana mungkin dia bisa seenaknya memutuskan? Gurumu jelas. Ingin membawamu jauh dari air keruh ini. Jangan buat dia sulit.
Kalau begitu, Buddha Cendana Kebajikan sudah bijaksana, tak mau pilih kasih, mudah diselesaikan. Ini menyangkut Buddha dan Tao dan hukum istana langit. Hamba tua ini, mohon Kaisar Giok turun tangan memberi keputusan suci. Bodhisatwa, tolong selamatkan hamba. Kalau Kaisar Giok turun tangan, pasti memihak kaum Tao. Hamba pasti mati. Singa biru sudah tewas. Kalau aku juga mati, pekerjaan kotor dan berat nanti. Siapa lagi yang akan bantu Paduka? Pengkhianat. Karena Buddha Cendana Kebajikan tak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Murid Ratih Anindita dengan hormat memohon Buddha Tathagata kami menampakkan diri. Terima kasih atas bantuan, Saudara Arga Pradana. 3 siluman sudah tewas semua. Di hadapan Buddha sendiri, membunuh paman kandungnya? Anak ini memang berani. Aku suka. Kali ini muka Gunung Suci akan terinjak-injak ke lumpur. Aduhai, memalukan sekali. Sungguh memalukan. Bagus dibunuh. Berani membunuh di hadapan Buddha Tathagata kami? Kau sudah bosan hidup? Tak tahu diri. Berani-beraninya menantang wujud suci Buddha di depan umum. Sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Amitabha. Sudah cukup ditonton, Paduka? Saatnya menampakkan diri. Bintang muda Tao ini sungguh haus darah. Di hadapanku pun berani membunuh. Memandang gunung suci kami sebagai apa? Paduka Buddha berlebihan. Pemuda darah masih panas. Tak tahan melihat kotoran. Kalau lihat sampah, ya harus dibersihkan. Memang ada gaya si Kerasakti dulu. Hamba bersujud kepada Paduka Kaisar. Paduka Kaisar. Sampah kaum Buddha bersekongkol dengan siluman, memburu dan membunuh murid Tao kami, memangsa makhluk tak bersalah. Hari ini, Wijaya akan mewakili ribuan makhluk hidup. Memohon keadilan kepada Maha Pemimpin Tao kami. Adikku, ngapain minta ke si tua ini? Dia paling suka mendamaikan asal jadi. Mana berani dia lawan si botak itu? Kalau Paduka Kaisar tak mau bertindak, maka aku, Raka Wijaya, hari ini akan mempertaruhkan nyawa untuk menuntut keadilan sendiri. Baik, Raka Wijaya, kau membalas dendam untuk orang tua. Itu berbakti. Membasmi biksu iblis pemakan manusia. Itu luhur. Tindakanmu ini lengkap bakti dan luhur. Dosa apa yang ada? Paduka Kaisar bijaksana. Paduka Kaisar bijaksana. Namun, kau nekat masuk gerbang langit selatan, menodong istana langit puncak dengan pedang, mempermainkan aturan langit. Tindakan liar dan lancang seperti ini tak bisa diampuni. Si tua. Apa maksudmu? Kakak, jangan buru-buru. Satu orang berbuat, satu orang tanggung. Asal mereka yang makan manusia, yang lolos itu bisa dibasmi dan memberi jawaban pada apa dosa yang mati. Wijaya rela dihukum. Adik, kau gila. Karena mengaku bersalah, maka aku akan mengabulkanmu. Umumkan titah. Mulai saat ini Raka Wijaya dibuang ke Gunung Buah dan Bunga, dikurung 100 tahun. Tanpa titahku, tak boleh melangkah keluar setapak pun. Demikian titah ini. Dikurung? Di Gunung Buah dan Bunga? Wijaya menerima hukuman.
Ini bukan penjara. Ini jelas takut kaum Buddha balas dendam padamu nanti. Jadi sengaja mengirimmu ke kampung halaman Sang Mahasakti untuk dilindungi. Si tua ini rupanya belum pikun ya. Tahu melindungi murid Tao. Buddha Tua Agung, murid Tao kami sudah dihukum. Bajingan kaum Buddha kalian bagaimana akan dihukum? Para biksu pelaku kejahatan dosa pembunuhan amat berat merusak nama baik kaum Buddha kami tak terampuni dosanya. Segera hancurkan tubuh emasnya, hapus dari daftar keanggotaan Buddha, masuk kembali siklus reinkarnasi, jalani penderitaan 10 kehidupan di jalur kelahiran hewan untuk menebus dosanya. Ampun, Buddha. Adapun Rati Anindita dan Sinta Larasati sebagai bodhisatwa, tapi tak tegas pada bawahan, tak awasi dengan baik hingga bencana besar terjadi. Hukum mereka bertapa menghadap dinding 500 tahun baca kitab siang malam, doakan arwah tak bersalah agar tenang. Sebelum masa hukuman berakhir, jangan tinggalkan gunung suci setapak pun. Murid menerima titah. Murid menerima titah. Cuma segitu? Kau mau lindungi mereka? Yang mulia Raka Wijaya bersabar, badai pun reda. Masalah hari ini, Paduka Kaisar dan Buddha jelas ingin saling mengalah. Kalau terus ribut, pasti terjadi lagi kekacauan besar yang jadi korban tetap rakyat biasa. Sudahlah, sudahlah. Memang puas sih. Tapi ingat Rati Anindita dan Sinta Larasati mereka masih hidup. Hati Sun Gokong ini rasa kesal banget. Kak, bersyukurlah, itu kebahagiaan. Saat ini kaum Tao makin meredup, sedangkan Gunung Suci berkuasa besar. Kalau benar-benar dijadikan masalah besar, hingga memicu perang terbuka antara Tao dan Buddha, hanya akan menelan lebih banyak lagi nyawa tak bersalah. Bisa memaksa Buddha Tathagata menghukum muridnya sendiri. Hasil ini sudah merupakan kemenangan besar di luar perkiraan. Walaupun begitu, tapi adik dikurung di sini selama 100 tahun penuh. Kemampuanmu yang hebat terkurung di sini sungguh disayangkan. Dibandingkan dengan 500 tahun cairan tembaga dan bola besi kakak, 100 tahun apa artinya? Hanya sekejap mata. Manfaatkan kesempatan ini, aku justru bisa melatih hati pedang di Gunung Buah dan Bunga. Setelah masa 100 tahun berakhir, aku masih akan menjelajahi dunia kultivasi ini, mengurus semua ketidakadilan di dunia. Baik, saat itu tiba, aku, Sun Wukong Tua, akan pergi bersamamu. Kita, kakak adik seperguruan, akan mengacau balau lagi.